terlapor F ya, terkait dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, junto Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukumannya maksimal 15 tahun. Sebagaimana informasi yang saya terima kemarin, memang hari Jumat besok dimintai keterangan. Jadi prosesnya adalah dimintai keterangan. Kita lihat seperti apa kehadirannya, apakah dia hadir atau tidak, kita tunggu besok. Karena besok informasi yang saya terima, kakaknya Niki, Edwin akan datang ke Polres untuk juga ingin mengetahui seperti apa orang yang akan dipanggil yang membuat menderita kemenakannya. Seperti itu yang disampaikan kepada saya, dan dia minta supaya Bang, kalau ada waktu habis sholat Jumat Bang, kita ke Polres Bang, kita lihat dia datang atau tidak datang orang yang membuat menderita kemenakan saya. Itu seperti yang disampaikan oleh Bang, terkait kondisi psikis Loli sendiri sejauh ini gimana Bang? Kalau dia kan sudah lebih baik ya, lebih jauh dari orang-orang yang selama ini mungkin memberikan informasi atau masukan yang tidak benar. Saat ini dia ada dalam pengawasan dan perlindungan dari sebuah lembaga di mana itu atas permintaan Nikita. Jadi Nikita itu ingin memberikan yang terbaik buat anaknya, ingin terbaik, ada perlindungan buat anaknya. Karena apa? Karena dia juga mendengarkan, mengetahui dalam berita acara pemeriksaan, dalam berita acara permintaan keterangan itu ada hal-hal yang sangat mengkhawatirkan, sehingga dia mengambil sikap, Bang, ajukan permohonan, saya bilang. Setelah dia tahu bagaimana, ajukan permohonan untuk perlindungan. Dan sekarang Laura itu ada di bawah perlindungan sebuah lembaga yang diatur dalam undang-undang, dan itu adalah lembaga negara. Bang, kemarin kan juga sudah ada 11 saksi dan 2 yang belum diperiksa, 13 ya Bang jumlahnya. Ya. Sejauh ini ada saksi dari keluarga Bang, mungkin nanti akan dihadirkan? Sementara belum. Sementara saksi-saksi yang langsung terkait itu adalah saksi yang mengetahui kejadian. Jadi saksinya terbagi dari saksi yang mengetahui kejadian pada bulan April. Dan itu yang luar biasa sekali, yang dahsyat sekali. Bahkan dia sempat berinteraksi itu, bertemu, ngobrol, ngopi bareng, bahkan sempat dia naik ke apartemen, menceritakan dan sebagainya, dan itu sudah dituangkan dalam pemeriksaan. Yang kedua, saksi yang mengetahui kejadian di bulan Juni itu ada 2 orang. Nah, ada saksi lagi yang juga, jadi ada saksi yang berinteraksi langsung, itu saksi di bulan April berinteraksi langsung, saksi di bulan Juni berinteraksi langsung. Ada juga saksi di bulan Juni, April dan bulan Juni yang berinteraksinya melalui komunikasi WhatsApp, mengirimkan foto dan sebagainya. Itu sudah menjelaskan ke penyidik pada saat dilakukan proses pemeriksaan. Jadi saksi-saksinya terpecah dengan cerita kejadian dan peristiwa yang berbeda, tapi merupakan satu rangkaian terkait dengan adanya dugaan tindak pidana ini. Seperti itu. Bang, termasuk saksi aborsi Bang. Besok kan Saksi aborsi Bang. Saksi itu disampaikan, tapi itu adalah proses penyidik yang bisa menyampaikan. Seperti apa, saya tidak punya hak untuk menyampaikan ke media atau ke masyarakat. Karena yang jelas saksi itu datang. Saksi itu adalah saksi yang tahu pada peristiwa bulan April, saksi yang tahu pada peristiwa bulan Juni. Ada saksi yang berkomunikasi langsung, ada saksi yang berkomunikasi melalui percakapan dan WhatsApp dan percakapan melalui media. Bang, besok kan rencananya kakaknya Niki akan hadir. Mungkin ada pembicaraan Niki juga ikut hadir Bang. Kalau Niki saya belum berkomunikasi dari tadi. Saya nanti sebentar saya akan telepon dia. Tapi yang jelas Edwin telepon saya, tolong Bang, sama-sama kita ke Polres. Ayo nih jam berapa, saya bilang gitu. Kita habis sholat Jumat saja, lebih enak habis sholat Jumat kita datang, kita lihat. Saya ingin ketemu. Dia bilang jauh-jauh saja, jangan bertemu, nanti kamu emosional. Bang, soal visum mana Bang? Soal visum kemarin Bang, hasilnya Bang? Visum langsung ke penyidik. Belum diumumkan ya Bang? Belum tahu hasil visumnya Bang. Ke humas saja, karena gini ya, visum itu bahasanya gini, visum et repertum. Dan visum itu pro justisia. Jadi kalau namanya pro justisia itu kita tidak punya hak.
dan itu adalah terkait dengan proses hukum. Itu haknya penyidik, haknya polisi. Nah, kalau haknya polisi, tanyakan kepada mereka. Biasanya visum itu mendetailnya itu ada dalam sebuah konklusi atau kesimpulan dan sebagainya. Kalau saya nggak punya hak. Bang, Ingin bisa dibilang mempertegas aja, Bang Bang, besok berarti visum itu ingin mempertanyakan masalah tentang keperawanannya ini ya Bang? Tanya langsung ke penyidik. Gitu ya? Yang jelas visum itu nanti yang akan membuka cerita ini, ya. Bang bisa dibilang besok Jumat Rahmat bagi Eva. Ya, itu jadi gini, proses ini kita ikutin saja. Jadi proses hukum kita ikutin. Apakah ini proses penyelidikan? Jadi ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan. Seingat saya saat ini proses penyelidikan. Artinya adalah mencari dan untuk menemukan ada dan tidaknya sebuah peristiwa dan perbuatan pidana. Nah, seperti apa kelanjutannya? Alangkah baiknya tanyakan kepada Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Bang, sejauh itu sudah ada obrolan sama Niki, Bang. Mereka sudah melaporkan Eva, mungkin melaporkan kuasa hukumnya sudah ada obrolan, Bang. Kuasa hukum maksudnya? Kuasa hukumnya Eva yang ingin dilaporkan mungkin. Nggak ada komunikasi ke sana. Kita fokus. Jadi ada beberapa dokumen yang sempat dikirim ke saya, tapi saya bilang, Nik, kita fokus kepada untuk melindungi anakmu saja dulu. Kita fokus kepada adanya dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesehatan. Kita fokus itu dulu. Ini yang harus kita fokuskan. Saya mencari saksi, saya berkomunikasi dengan saksi, dan alhamdulillah saksi semua yang hadir itu saksi yang ingin menegakkan kebenaran dan mereka tidak datang. Kamu mau bantu? Saya mau bantu. Saya yang tahu. Oke. Bang sempat Berikan ada kesaksian. obrolan dengan Niki Bang kalau dia tuh pengen banget ketemu ke Fadel. Terus kalau ketemu akan seperti apa Bang? Ada Yang mobil disampaikan gitu mungkin Bang? Gak mungkin lah dia mau ketemu. Ngapain juga? Ada apa kepentingan apa nih? Bang. Yang jelas dia ingin orang yang dilaporkan itu segera diproses secara hukum. Jika memang terbukti, mohon segera dilakukan penahanan. Jadi Komunikasi telepon Bang. Sempat ada komunikasi telepon yang Itu kan kejadian pada saat kita meminta supaya Lori ikut, dan itu adalah di luar perkiraannya dia. Itu ya. Saat itu dia menelpon Laura, tapi yang ngangkat adalah Nikita. Bang, seandainya Eva tidak hadir, Bang, apakah akan dijemput oleh pihak Tanya polisi. Yang jelas aturan di KUHAP itu ada bagaimana proses pemanggilan pertama, kedua, dan seterusnya. Tapi kalau memang penyidik memerlukan karena sudah ada hal-hal yang luar biasa, penyidik punya hak untuk melakukan tindakan segera. Bang, cukup ya bukti sama saksi Bang, apa bisa mungkin Fadel besok langsung dijerat tersangka gitu? Atau diamankan ini? Saya berharap proses ini segera. Jadi silakan tanyakan ke penyidik ya, karena penyidik yang mempunyai hak untuk menilai, merangkaikan fakta-fakta ini. Jadi saksi ada, bukti tertulis ada, saksi-saksinya ada. Saksi bercerita dalam peristiwa-peristiwa yang berbeda, tapi merupakan satu kejadian terhadap satu subjek hukum yang bernama Laura. Jadi subjek hukumnya Laura, tapi peristiwanya ada di bulan April, ada peristiwa di bulan Juni. Mereka berinteraksi langsung. Mereka yang tahu karena Loli bercerita atau Laura bercerita, sehingga itulah yang membuat kita pada saat di Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan, saya kaget begitu saya mendengar keterangan saksi. Seperti itu kalimatnya. Tapi apa? Saya bilang, Nik, apa yang kau tahu cukup untuk kamu, lainnya biar serahkan kepada penyidik kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Bang, jika besok diperiksa Fadel bersalah atas saksi-saksi tersebut, apa tidak kemungkinan dia langsung ditahan? Penyidik yang jawab. Silakan langsung ke Humas, karena saya dalam kapasitas adalah pengacaranya Nikita. Hak-hak untuk melakukan pemanggilan, melakukan proses penangkapan, proses penahanan, semuanya itu adalah hak penegak hukum. Dalam hal ini adalah kepolisian Republik Indonesia, yakni penyidik pada kesatuan yang menangani perkara tersebut adalah penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan. Sejauh ini ada nggak bukti-bukti yang saksi-saksi lagi yang akan dimunculkan? Saksi sih ada 2 lagi, tapi saya lagi berkomunikasi dengan penyidik. Ya, saksi ini juga saksi yang berinteraksi langsung. Nah, tinggal nanti bagaimana prosesnya, itu kan hak sepenuhnya ada di tangannya penyidik. Apakah diperlukan untuk
saksi lagi yang saya sampaikan kapan mau dilakukan pemeriksaan, itu penyidik yang mempunyai hak. Nah, ternyata saksi ini meminta sendiri ya, bukan minta sama kalian. Saksi-saksi yang luar biasa, artinya saksi yang tahu persis, yang berinteraksi itu semuanya itu setelah berkomunikasi dengan saya dan mereka bersedia untuk menjadi saksi. Jadi bukan karena ada pemanggilan atau ditekan, tidak. Dia datang untuk kebenaran, untuk memberikan perlindungan kepada anak yang di bawah umur yang bernama Laura. Banyak bilang itu saksi dibayar, Bang. Si Fadil melarikan diri gitu, Bang. Saya yakin ini gampang untuk mencari orang. Negara Indonesia ini orangnya pintar-pintar semua. Nggak terlalu berpikir sampai sejauh itu. Ikutin saja prosesnya. Mudah-mudahan besok dia datang. Kalau nggak besok datang, karena besok datang itu kita juga sudah menunggu apakah dia besok hadir atau tidak hadir. Bahkan saya ulangi kembali, kakaknya Niki itu udah berpesan kepada saya, Bang, saya mau hadir hari Jumat di Polres Metro Jakarta Selatan. Ya udah, abang bisa temenin, bisa. Bang, ada niat pencekalan nggak bang? Siapa tahu dia kabur bang, ntar bang. Penyidik ke Humas coba tanya. Humas bang ya? Berarti saksi itu sukarela jadi, bang ya? kenapa? Saksi itu sukarela bang? Saksi orang-orang yang tahu. Mereka orang-orang yang ingin mengungkap kebenaran semua. Bang, kemarin sempat perwakilan dari Polres itu benar mengatakan itu si Fadil itu perlu adanya lidik, jadi nggak harus ditetapkan jadi proses tersangka. diikutin. Gimana bang? Proses diikutin saja. Berarti Ikutin proses itu ya? hukum. Jadi proses hukum di KUHAP jangan ditabrak, jangan dilanggar, ikutin prosesnya. Kalau penyelidikan ya penyelidikan. Setelah penyelidikan, kalau memang ada ditemukan peristiwa pidana, ini menurut KUHAP ya, ada peristiwa pidana naik lagi pada proses penyidikan. Kalau proses penyidikan nanti ditemukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum untuk dipertanggungjawabkan atas sebuah perbuatan pidana, dia akan ditingkatkan menjadi tersangka. Kalau pasal-pasalnya yang didakwakan, yang disangkakan itu adalah pasal-pasal yang bisa ditahan, pasti dilakukan penahanan oleh penyidik karena itu kewenangan penyidik. Alasan tidak ditahan itu menjadi alasan subjektif daripada penyidik itu sendiri. Jadi ada alasan objektif, ada alasan subjektif. Itu nggak semudah itulah, itu menjadi pertimbangan penyidik. Dalam hal ini adalah penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi abang optimis nggak besok Fadil datang bang? Saya tidak bisa menjadi peramal, tapi saya optimis selalu di dalam proses untuk memberikan perlindungan kepada Nikita dalam perkara ini, bahwa keadilan itu pasti tegak lurus dan Nikita akan mendapatkan keadilan seperti itu. Bagaimana abang sendiri langsung mau ditahan sampai besok, Bang? Ikutin saja prosesnya. Yang berhak menjawab Humas. Dalam hal ini penyidik. Jadi saya yang tahu hukum acara, saya tahu prosesnya seperti apa. Ikutin saja. Ikutin saja. Yang jelas kewajiban penyidik adalah mencari dan menemukan bukti-bukti atas adanya sebuah peristiwa pidana. Jadi saat ini adalah melakukan pemeriksaan untuk ditemukan ada dan tidaknya sebuah peristiwa pidana. Setelah itu akan dilakukan proses untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas adanya sebuah perbuatan pidana. Itu prosesnya. Baru nanti ditingkatkan menjadi tersangka. Kalau memang memenuhi syarat ditahan, pasti ditahan. Bang, Laura berarti belum diperintah keterangan atau gimana bang? Sudah, tapi keterangan selanjutnya belum. Sudah pada saat itu saya yang ada di Polres Metro malam ya, pada malam hari itu. Dicerca berapa pertanyaan bang mungkin bang? Singkat. Saya nggak sempat terlalu memperhatikan, yang penting saya menenangkan saja. Supaya dia mau menjelaskan secara terperinci peristiwa-peristiwa itu. Tapi seperti apa, saya nggak mau terlalu dalam untuk menanyakan ke dia. Bang, Laura dalam keadaan apa sekarang? Sekarang ya dalam keadaan sehat. Sehat. Maksudnya sudah normal, bisa di normal lah dalam keadaan. Niki kan sudah menyampaikan. Jadi dalam peristiwa ini, dalam terkait dengan Laura, itu yang banyak tahu Nikita. Karena dia ibunya, dia yang bisa berkomunikasi. Saya tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan Laura. Yang berhak untuk berkomunikasi dan yang bisa berkomunikasi adalah Nikita Mirzani sendiri. Artinya udah tidak tantrum lagi ya, seperti itu kan? Insya Allah sudah tidak. Sudah tenang-tenang dia. Jadi silakan tanya langsung pada Nikita. Bang, apakah Fadil saja yang diperiksa atau ada keluarganya juga yang diperiksa? Penyidik.
tanyakan ke beliau. Harapan abang nih untuk si FA. Si Fadil bang. Nggak ada harapan. Soalnya karena saya cuma bilang bahwa yang dilaporkan ini bukan pasal yang ini pasal kejahatan. Jadi ini adalah dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak, dugaan tindak pidana terhadap undang-undang kesehatan. Jadi saya minta ini bukan perkara yang main-main. Ini perkara yang ancaman hukumannya itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu 15 tahun. Itu belum lagi nanti ini kita akan membuat laporan baru. Tapi niki saya minta untuk konsentrasi di satu kasus saja dulu terkait kasus dugaan tindak pidana kejahatan.